Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Polnep, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Bersama saya Anissa Zikri Handani, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pengalaman seru dan keren yang dialami oleh salah satu warga Polnep nih. Dalam episode 1 kali ini kita telah kedatangan narasumber yang merupakan dosen bahasa Inggris jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Selamat datang Mem Anggita, SPD MBD. Halo Mem Anggita, bagaimana kabarnya nih Mem? Alhamdulillah sehat. Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mem. Oke, jadi teman-teman semua, Mem Anggita ini baru aja pulang dari program internship di Finlandia. Suatu program non-degree peningkatan kompetensi dosen, magang perguruan tinggi luar negeri dosen vokasi di Finlandia, suatu negara cantik yang terkenal sebagai negara paling bahagia di dunia. Langsung aja kita berangkat ke pertanyaan pertama nih Mem. Gimana sih Mem cerita singkat tentang kegiatan di sana? Kurang lebih kegiatannya berlangsung selama 4 minggu. Jadi setiap minggu itu diberikan program yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda pula gitu. Oke, itu tadi singkatnya tentang kegiatan Mem kemarin di Finlandia. Lalu selanjutnya nih Mem, apa aja sih yang Mem lakukan untuk mempersiapkan keberangkatan ke Finlandia ini? Pertama-tama yang memang harus dipersiapkan itu adalah fisik dan mental kita juga ya, karena sebagaimana yang kita ketahui kalau Eropa pada bulan yang sekarang musimnya adalah ujung musim gugur dan kemudian akan memasuki musim dingin. Untuk kita yang berada di negara tropis kan otomatis merupakan hal yang sangat menantang karena perlu beradaptasi dengan cuaca yang begitu ekstrim. Kalau untuk keberangkatan sendiri, dokumen juga harus lengkap. Alhamdulillahnya antara Indonesia dan Finlandia ada kesepakatan, jadi seluruh peserta yang ke sana itu tidak perlu mengurus visa. Jadi kita free visa, hanya memang kita harus mengurus paspor biru, paspor dinas ya dari kementerian seperti itu. Iya. Oke, gitu tadi tuh teman-teman. Yang perlu dipersiapkan karena ini memasuki bulan Desember ya Mem ya, bulan-bulan winter. Yes, that's right. Oke. Terus nih Mem, keberangkatan dari Indonesia ke Finlandia pastinya memakan waktu yang tidak sebentar. Mem. Berapa jam ya kalau boleh tahu? Jadi tidak ada direct flight, untuk penerbangan langsungnya sendiri kan tidak ada. Jadi dari Pontianak kita mesti ke Jakarta dulu, kemudian menginap 1 malam di Jakarta untuk kemudian berikutnya menempuh penerbangan ke Helsinki. Nah dari Helsinki-nya itu kita transit dulu di Istanbul. Jadi untuk dari Jakarta Istanbul sendiri itu sekitar 14 jam non-stop. Jadi memang harus memiliki stamina yang fit ya, karena kan, begitu lama di dalam pesawat dan juga karena kita kelas ekonomi otomatis kan tidak bisa leluasa bergerak gitu. Nah setelah itu kita transit di Istanbul sekitar 5 jam di Istanbul, jadi bisa sholat, kemudian bisa cari masjid buat baring dan lain sebagainya, bersih-bersih ya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan dari Istanbul ke Helsinki itu sekitar 4 jam lagi, tapi dengan menggunakan pesawat yang lebih kecil. Oh gitu ya Mem. Iya. Nah itu ada mengalami jet lag nggak Mem? Kalau jet lag tentunya ya, karena kan pola waktunya sangat berbeda. Jadi yang seharusnya di Indonesia kita tidur, tapi begitu nyampe di sana kita harus bangun. Yang waktunya kita harus bangun, kemudian di Finland kita harus makan. Jadi di sana mereka tidak memberikan kita waktu untuk mengatasi jet lag kita. Jadi memang ketika sampai pun kita langsung diajak besok harinya tuh untuk langsung beraktivitas sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh penyelenggara. Oh gitu ya Mem ya. Jadi nggak ada waktu lagi untuk menyesuaikan, emang harus cepat serba satset ya Mem ya. Karena di sana ini memang terkenal juga disiplinnya tinggi. Iya. Oke. Nah perbedaan waktunya berapa jam Mem? Pada awal kedatangan, perbedaan waktu antara Indonesia dan Finland itu 4 jam, sekitar 4 jam. Ya, jadi lumayan juga ya rasanya kalau kita harus menghubungi keluarga di rumah. Kadang-kadang kita masih tidur, mereka udah nelpon and something like that ya. Tapi kemudian setelah officially memasuki winter itu perbedaannya menjadi 1 jam lebih lama, jadi 5 jam perbedaannya. Oh 5 jam ya Mem ya? Oke. Dan kalau winter itu setahu saya dia lebih lama di waktu siangnya.
Atau justru lebih pendek? Lebih pendek siangnya, Lebih jadi pendek. malamnya yang terasa lama karena walaupun dia sudah jam 7, jam 8 pagi, tapi atmosfernya tuh masih gelap. Oh, seperti Iya. itu. Dan kalau sore juga cepat lebih gelap. Jadi misalkan jam 4 atau jam 5 itu terasa lebih cepat gelap dibanding kita yang di negara tropis atau mungkin di musim yang lain ya, seperti musim panas atau musim semi itu kan lebih terangnya lebih lama. Tapi kalau winter ataupun autumn itu siangnya singkat dan malamnya yang lama. Oke, begitu ya, Mem. Untuk musim winter sendiri nih, Mem, berapa sih suhu di sana? Kebetulan Finland ini agak berbeda dengan negara Eropa lainnya. Jadi kalau mungkin memasuki winter negara Eropa lain itu belum bersalju, nah di Finland ini sudah bersalju. Karena kalau kita lihat di petanya itu kan dia memasuki bagian atas ya Eropa Utara ya kalau saya nggak salah ya. Eropa Utara. Iya. Jadi winternya dia lebih cepat gitu ya. Jadi pada saat kedatangan itu ketika di tempat menginap ya di Paljaka itu sudah -3 something. -3. Ya. Dan kita sempat merasakan yang sampai -11-an, -13 sampai sempat juga -15 waktu catching aurora. Ada sempat melihat aurora, Ya, Mem. itu kayaknya must hunt ya, momen yang wajib kita buru ya, aurora hunting di Finland ya. Jadi di tempat kediaman sendiri bisa dilihat aurora, tapi kebetulan saya nggak ikut karena subuh hari itu kita kan tidak bisa prediksi kapan auroranya muncul. Jadi pada saat subuh tuh di WhatsApp bapak-bapak udah pada ribut, ibu-ibu ayo keluar, ada aurora. Cuma untuk keluar rumah kan tidak semudah seperti kita keluar rumah di sini kan, Nisa. Iya. Kita harus pakai sweater, harus pakai pakaian tebal, harus pakai kaos kaki. Jadi pada saat itu saya ya udahlah mungkin nanti aja ada kesempatan. Nah, alhamdulillah waktu kita pulang dari salah satu kota di Finland itu di Oulu, pas melintas muncul aurora gitu. Jadi kita langsung keluar dari mobil untuk menyaksikan aurora dan tanpa sadar itu ternyata -13 suhunya. -13. Duh, nggak kebayang sih rasanya tuh, -13. Iya. Dengan Pontianak. Dengan Pontianak yang jauh Beda berbeda ya. jauh. Jadi kalau Mem sendiri padahal udah beberapa kali juga ke luar negeri dan udah beberapa kali juga mengalami musim winter ya, musim dingin, tapi tetap aja rasanya tuh dingin sekali. Jadi biasanya kita pakai 4 layer pakaian. Sampai 4 layer Iya, ya, Mem, 4 ya? layer. Berarti Jadi, Finland ini emang berbeda dengan yang lain. Iya, karena dia lebih dingin ya suhunya ya, dan bahkan tuh bisa mencapai -30 di bulan Januari sampai Februarinya gitu. Jadi yang harus disiapkan tuh memang fisik juga ya, Iya. untuk bisa mengikuti semua kegiatan itu. Benar. Jadi selain dokumen yang perlu disiapkan kalau teman-teman pengen ke sana juga nih ke Finland adalah fisik ya, Mem. Yes. Dan itu nggak cuma mempersiapkan fisik pada saat musim winter, tapi musim-musim lainnya juga karena kan beda sama kita yang tropis ini ya, Mem, ya. Iya. Oke nih, Mem, terus kita ke pertanyaan berikutnya, Mem. Tadi kan kita udah ngobrolin suhu nih, Mem. Iya. Dari suhu yang paling ekstrim tadi Mem bilang bisa sampai -11-an, Iya. -10-an itu. Terus apa sih yang Mem lakukan untuk bisa beradaptasi dengan cepat selain mempersiapkan pakaian yang berlayer-layer tadi itu, Mem? Pada intinya kita harus happy gitu kan. Jadi jangan mengeluh ya. Nah, itu dia. Jadi diikuti aja, dinikmati aja setiap momennya gitu ya. Termasuk makanan yang disajikan itu tentunya kan sangat berbeda dengan makanan sehari-hari yang kita makan. Iya. Tapi kan kita harus sadar bahwa asupan makanan yang bergizi itu juga bisa membuat fisik kita kuat. Jadi itu yang selalu Mem pesan ke diri sendiri, itu jangan pilih-pilih makan. Dan di sana itu kebetulan makanan yang disajikan kita kan makanannya segar ya, dan lokal gitu. Jadi so it's very good for your body gitu. Jadi
fresh vegetable and then the fruit also gitu ya. Kemudian rotinya juga dari bahan yang bagus, dia tidak pakai pengawet dan lain sebagainya. Jadi hal yang pertama itu adalah beradaptasi juga dengan makanan supaya kita punya tenaga untuk menjadi sehat selama mengikuti program. Selain itu juga kan ada beberapa yang kita bawa dari Indonesia, misalkan kayak minuman yang hangat-hangat. Jadi kita harus tetap menjaga badan kita tuh kuat ya, dan juga mampu beradaptasi dengan suhu tersebut. Jadi kita harus ini juga sih, harus juga open your mind gitu ya. Mindset kita kan harus kita rubah ya, jangan aduh ini nggak enak, aduh nggak ada sambal, aduh ini nggak dimasak gitu kan. Nah itu yang harus dirubah. Jadi apapun yang mereka sajikan in terms of the food, try to eat for your body and your health. Benar banget, karena kondisi tubuh itu juga sebagian besar dipengaruhi dari pikiran ya memang. Kalau bawaannya udah happy, dimanapun tempatnya dingin banget ataupun ke tempat yang panas banget, kalau kita bawaannya udah happy, insya Allah bisa cepat menyesuaikan atau cepat beradaptasi. Jadi makanan di sana itu disediain ya Mem ya? Iya, untuk kegiatan kita tuh alhamdulillah disediakan. Jadi kalau breakfastnya kita organize sendiri, jadi penyelenggara mempersilahkan kita untuk berbelanja ke supermarket. Jadi so we can choose whatever we need. For example, if we want to buy banana or apples or oranges or something. Nah kalau siang karena kita training di kampusnya, makanan disediakan oleh kampus. But you must be very careful because kadang dia bercampur ya between the halal and the non halal. So mereka akan kasih tahu this is you can eat and this is you cannot eat. So biasanya kalau Mem sendiri pilihnya yang vegetarian. Lebih aman ya, cari aman. Tadi Mem udah ada nyinggung nih soal kegiatan di sana. Nah, Mem di sana itu kan selama 4 minggu benar ya Mem ya? Nah, selama 4 minggu di sana ini apa aja sih Mem pembelajaran yang didapatkan? Terus terang ini pengalaman yang sangat berharga dan ya sangat alhamdulillah sekali dapat kesempatan ini ya Nisa. Mudah-mudahan juga Nisa suatu saat diberi kesempatan yang serupa ya. Jadi this is a very eye-opening experience ya. Jadi memang sangat membuka mata bahwa ada nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana mereka itu meng-create student-nya untuk jadi leader, bukan jadi follower, gitu. Jadi bagaimana memotivasi siswa untuk bisa menjadi berbeda dengan yang lainnya. Karena kalau menjadi sama, itu kan kita hanya berada di sekitar comfort zone kita ya, tinggal ikut aja ya. Ini harus begini, kemudian ikut aja gitu, main aman kan. Tapi kalau di sana mereka tidak seperti itu. Jadi mereka lebih memotivasi siswa-siswanya untuk dare to change, dare to be different. You have to get out of your comfort zone and then be leader, something like that. Not a that. follower. Yes. Okay. Dan itu semua udah di setting dari sedini mungkin ya Mem ya? Iya, dari basic education ya. Jadi memang bukan secara tiba-tiba mereka dituntut seperti itu. Jadi dari basic educationnya pun anak-anak di sana itu sudah diajarkan dan diminta untuk menjadi diri mereka sendiri, mengeluarkan ide dan opini yang mereka punya, bebas untuk kreativitas, menyuarakan pendapat and something like that. Nah, itu dia sisi positif dari sistem pendidikan di Finlandia yang merupakan sistem pendidikan terbaik di dunia ya Mem ya? Oke, nah pendidikan di Finlandia Mem, nilai-nilai apa aja sih yang ada di dalam Finlandia yang Mem lihat secara langsung selama di sana? Disiplin, walaupun mungkin kita juga punya, tapi harus ditingkatkan lah ya. Jadi very discipline. Kemudian juga tadi yang seperti saya sebutkan itu berani untuk berkreativitas. Jadi tidak takut membuat kesalahan, berani menyuarakan pendapat. Jadi kemudian juga mereka punya satu nilai yang cukup unik itu dari local value-nya,
itu namanya sisu. Jadi Apa itu, Mem? sisu itu kegigihan atau keteguhan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, something like Wah. that. Ya, jadi so they have Cool. their own term, they call that sisu. Kalau di kita Sisu. apa ya? Ada nggak kalau di kita? Kalau di kita, Apa? ya Ya kayak gitu namanya, lah ya. iya. Jadi berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Jadi kayak all out, kayak habis-habisan gitu. Jadi so you have to fight, really fight, something like that. Nah, itu tadi sisi nilai-nilai dari sistem pendidikan di Finlandia. Walaupun kelihatannya kayaknya ngepres banget ya, Mem ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, karena di pendidikan di Finlandia itu anak-anaknya mulai sekolah pada usia 7 tahun ya, Mem Oh, ya. iya. Berbeda dengan kita yang bisa mulai dari TKA, TKB, bahkan playground. Kalau di sana nggak ada itu semua. Tapi sekolah yang dimulai dari usia 7 tahun itu pun nggak langsung belajar ya, Mem ya. Iya. Lebih diperbanyak exploring, lebih diperkuat di sisi pembangunan Karakter, diri dia, iya. karakternya. Yes. Bener ya, Mem ya? Iya. Nah, terus menurut Mem nih nilai-nilai tadi itu, ya di Indonesia itu memang ada, tapi ada nggak sih nilai yang berbeda di Indonesia mungkin belum ada atau belum ditonjolkan? Apakah Indonesia itu bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Finlandia tersebut? Menurut Mem gimana? Sangat bisa tentunya ya. Cuma itu tadi kita memang harus bersama-sama keluar dari comfort zone kita kan untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau secara sekilas apa yang dapat di Finlandia itu di dalam sistem pendidikannya mereka tidak ada mengkategorikan perankingan untuk siswa. Jadi siswa dengan IPK tercepat, tertinggi atau lulus kuliah tercepat dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau untuk siswa itu tidak diberlakukan perankingan karena bagi mereka ya kalau ada perankingan yang tertinggi tercepat tentu akan ada siswa yang merasa menjadi terlama, Iya. terendah, and they don't want to treat their students like that, gitu. Jadi itu yang tidak ada. Kemudian juga salah satu value yang mereka punya kan adalah no one left behind. Jadi ketika di kampus misalkan ada siswa yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pelajaran atau dengan kampus life, they will put them together, they will help them together to overcome the problem. Jadi tidak akan dibiarkan gitu. Jadi nilai-nilai itu sebetulnya mungkin sudah ada juga ya di kita. Cuma tinggal kita bangun lagi untuk menjadi lebih kuat. Jadi supaya sama-sama tuh kita bisa maju dan bergerak bersama gitu. Jadi kita bisa lebih kuat gitu. Benar. Jadi kalau di sini ya teman-teman ada ngelihat teman yang lainnya mungkin kesulitan belajar atau tertinggal itu sebenarnya jangan dicuekin, justru harus dirangkul. Jadi semuanya itu sebenarnya nggak ada ya, Mem ya, anak yang pintar, anak yang bodoh. Iya, sama semua kan. Ada. Jadi harus dirangkul, semuanya bisa. Iya. Dan satu lagi nih yang sangat menarik ya nih saya. Segala informasi yang dipunya itu mereka tidak takut untuk share. Kadang kan kalau di mindset masyarakat kita nih kita takut nge-share, oh dia bakal jadi pesaing kita nih. Iya, jadi, lebih baik dari kita ya, Mem ya. Jadi udah kita nggak usah kasih tahu supaya nggak ikutan, something like that ya. Itu dari dulu saya sering sih dengarkan, nggak usah dikasih tahu infonya nanti jadi kita jadi kesaing. Itu tidak seperti itu ya. Jadi konsepnya tuh yang harus kita rubah, apapun informasi yang kita miliki akan lebih baik kita tawarkan ke siapa yang memang bisa ikut. Iya. Gitu kan. Kita kan harus percaya ya bahwa orang itu sudah masing-masing dengan rezekinya kan. Jadi kalau misalnya memang itu rezeki kita, so it will be ours gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi berkompetisi aja secara fair. Ya, itu benar banget, Mem. Tapi teman-teman jangan langsung mengartikan mentah-mentah ya, karena di sistem pendidikan Indonesia ini kan ada ujian. Lalu pas ujian, enggak dong. Kalau ujian of course no. Karena di Finlandia itu nggak ada ujian, benar ya, Mem ya? Mereka lebih kayak ke project ya, tapi ya tadi karena kalau pakai ujian yang tertulis kan akan ada yang terendah tertinggi ya. Jadi mereka sistem penilaiannya itu juga berbeda. Jadi lebih ke prosesnya ya, yang dinilai itu lebih ke prosesnya. Karena itu tadi makanya dia gotong royong sama-sama untuk menciptakan proyek yang baik, yang bagus. Nah, dari itu semua, Mem, menurut Mem yang paling memiliki perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan di Finlandia, yang paling beda
itu apanya, Mem? Yang paling beda kalau kita masih pakai seragam ya, jadi Di sana nggak ada kita lebih harus kayak ikut aturan ya, banyak harus begini, dituntun seperti ini, panduan ini, dan kita harus ikut semuanya sesuai SOP, tidak boleh menyalahi SOP. Kalau di Finland itu lebih dynamic ya, jadi bahwa pembelajaran itu suatu waktu bisa berubah. Jadi apapun yang dihadapi mahasiswa itu bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan gitu. Jadi seperti misalnya untuk perkuliahan mereka ditawarkan mereka mau ikut kelas atau mereka bersedia untuk yang online saja. Bebas memilih. Iya, bebas memilih. Jadi belajar itu tidak hanya pada satu instruksi gitu ya. Jadi ada beberapa opsi yang mana yang enak buat siswanya. Oke, jadi kalau kita kan ini wajib gitu ya, ini wajib, itu wajib, harus ini, harus ngambil ini gitu kan. Kalau di sana tidak selalu seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan karena menurut mereka learning itu it's so dynamic gitu, dinamis. Iya. Nah, tapi teman-teman, penjelasan tadi itu memang benar banget. Itu sistem pendidikan di Finlandia yang membuat mereka jadi sistem pendidikan terbaik di dunia. Memang sih Indonesia itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda, tapi bukan berarti juga sistem kita jelek ya, Mem ya? Of course not. Iya, karena kita juga menyesuaikan kultur dan budaya di tempat kita. Juga dengan jumlah penduduk ya. Benar banget, Mem. Kalau kita dibebaskan juga kayak Hebat tadi ya. Iya, kayak nggak pakai seragam, itu akan ada ketimpangan sosial dan sebagainya. Tapi yang menjadi poin di pembicaraan kita kali ini adalah ambillah sisi-sisi positifnya dari sistem pendidikan di sana. Karena sistem pendidikan di sana ini juga menjadi acuan negara-negara lain dalam membuat sistem pendidikan ya, Mem ya. Dan teman-teman yang perlu diketahui bahwa sistem pendidikan di Finlandia ini nggak tiba-tiba dari dulu itu udah bagus, nggak. Mereka juga mengalami revolusi pendidikan untuk sampai pada di titik ini, di titik dimana sistem pendidikan mereka menjadi yang terbaik. Nah, jadi Indonesia juga nggak akan selamanya berada di titik bahwa sistem pendidikannya dinilai ya level aman atau level biasa aja. Bisa kita menjadi sistem pendidikan terbaik di dunia, dan itu perlu waktu. Ada revolusi pendidikan, revolusi sistem. Oke, kita break dulu kali ya, Mem ya. Ini lagi azan. Oke. Kembali lagi bersama kita berdua di sini. Nah, Mem Anggi, lanjut lagi nih ya. Finlandia ini kan terkenal dengan negara 1000 danau karena keindahan alamnya. Nah, selain melakukan kegiatan internship di sana, apa aja sih yang Mem lakukan? Kebetulan program ini memang pada awalnya didesain eco-tourism education gitu ya. Jadi di samping belajar di kelas, memperkenalkan kampus, kemudian sekolah dan sistem pendidikan yang ada di sana, mereka juga ternyata menyusun program ke peserta untuk dapat juga menikmati keindahan alam Finlandia yang mungkin sebagian besar orang tuh belum banyak tahu. Jadi kita sempat diajak ke air terjun ya, Heppokongas Waterfall. Jadi di sana karena memang sudah winter, jadi semuanya udah putih, all white. Tertutup salju. Ya. Tapi basically sebetulnya kalau compare air terjun di kita sama-sama cantik juga. Malahan air terjun kita banyak yang lebih tinggi ya. Tapi karena di sana dia warnanya putih, semua itulah yang membuatnya menjadi sangat menawan gitu. Jadi what I'm trying to say, Indonesia sebetulnya nggak kalah juga gitu, cantik juga. Nah, selain ke sana, kita juga ada ke kota namanya Rovaniemi. Jadi kota Rovaniemi ini sudah masuk dalam lingkar Arktik, kutub. Nah, jadi kan kutub North Pole, kutub utara, jadi beberapa ribu kilometer dari North Pole itu sudah dikelilingi oleh Arctic Circle namanya. Nah, kota yang kita kunjungi itu namanya Rovaniemi, dia masuk ke Arctic Circle. Jadi di kota itu kita diajak ke museum untuk mempelajari tentang suku asli Sami people, the Sami ya bilangnya ya. Iya, Sami people. Jadi tentang pelestarian budaya the Sami people kayak gitu.
gitu. Jadi suku asli di sana itu Sami people. Iya, salah satu suku asli bangsa Eropa, dan Sami people ini kebetulan banyak berada di Nordic ya, Nordic countries. Salah satu Nordic countries kan Finland, kemudian ada di Denmark juga dia, kemudian di Swedia dan beberapa di Rusia. Oh ya, juga satu hal tuh, kita ada diajak ke peternakan rusa kutub. Peternakan rusa kutub. Nah, gimana tuh memang yang dilihat di sana? Jadi udah dekat berbatasan dengan Rusia. Jadi menurut peternaknya sendiri bahwa ketika perang terjadi, rusa kutub ini juga banyak ya dimakan oleh tentara Rusia. Jadi di sana kita lihat seperti apa peternakannya, kemudian hasil dari rusa itu bisa dibikin apa aja ya. Jadi ada kayak gantungan kunci dari apanya tuh, tanduknya, kemudian kulitnya juga bisa dibikin untuk alas karpet gitu ya, selain kalau dagingnya kan dikonsumsi gitu. Jadi very very interesting. Jadi tidak hanya belajar di kelas aja. Iya, jadi pengalaman paling menarik, paling terkenang dari semua paling terkenang adalah bermain salju di atas danau yang sudah beku. Bermain salju di atas, pasti memang ada bikin salju-saljuan gitu. Of course. Jadi kita bikin boneka salju, kemudian kita bikin snow angel. Jadi kebetulan pas kita datang danaunya belum beku. Setelah beberapa pekan ternyata suhunya makin dingin, warnanya udah putih semua, danaunya udah beku juga, jadi kita sempat dancing, kemudian making snow angel, and then of course lots of picture. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang pengalaman Mem di sana. Kita ada di penghujung acara. Nah, ini saya pengen tanya satu pertanyaan terakhir lagi, Mem. Apa harapan Mem nih sebagai tenaga pendidik, Mem sebagai dosen nih, apa harapan Mem untuk sistem pendidikan di Indonesia? Harapannya adalah agar kita bisa mengambil nilai-nilai yang baik dari Finland ya. Misalnya untuk mahasiswa itu agar menjadi leader, bukan jadi follower. Kemudian juga agar mahasiswa itu berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya berada dalam comfort zone area mereka masing-masing ya, menjadi lebih kritis gitu terhadap apa yang ada di kelas mungkin ya, kalau scale kecilnya ya. Kemudian harapan saya juga sistem pendidikan di Indonesia ini tidak selalu berubah-ubah ya, supaya kita bisa fokus untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pendidikan ini. Oke, teman-teman, itu tadi harapan dari Mem Anggita nih, selaku tenaga pendidik dosen di Politeknik Negeri Pontianak. Nah, teman-teman, kita udah selesai nih sesi bincang-bincang sama Mem Anggita hari ini. Tapi sebelum itu saya pengen sampaikan ya, ada satu pepatah dari Finlandia, pepatah yang terkenal. Ini dari Frank Martela, seorang filsuf dan peneliti psikologi di Finlandia. Dia mengatakan bahwa kel oni on se onen katkekon, yang artinya jangan membandingkan atau menyombongkan kebahagiaan Anda. Finlandia ini dikenal dengan negara paling bahagia di dunia. Nah, apa sih maksud dari jangan membandingkan atau menyombongkan kebahagiaan Anda? Artinya adalah kita ini fokus di diri kita aja, jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang pasti punya progresnya masing-masing. Jangan putus asa ya, Mem. Tadi perbincangan kita nggak ada tuh di kelas yang namanya tertinggal, tapi kita saling merangkul satu sama lain. Dan kalaupun Anda ngerasa bahwa Anda memiliki kelebihan ilmu, jangan menyombongkan diri Anda, tapi justru membagi dengan yang lain, sharing dengan yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, semakin kita melihat dunia yang luas ini, maka akan semakin banyak pelajaran yang bisa diambil. Itu tadi cerita dari Finlandia, pengalaman dari Mem Anggita. Nah, teman-teman, usai di sini perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih Mem Anggita. Kitos. Kitos, Nisa. Kitos itu terima kasih dalam bahasa Finlandia. Oke, see you teman-teman semua.